Kami dengar sebetulnya Anda sudah berusaha berkomunikasi dengan Mas AHY tapi tidak diberikan waktu. Tapi dengan PKS Anda sudah bertemu dengan Presiden PKS dan juga Ketua Majelis Suro PKS. Anda mungkin bisa jelaskan pertama kali di sini. Itu betul semua. Jadi udah nggak usah dijawab lagi, udah jelas itu udah betul. Nggak, berarti benar udah meminta waktu ke Mas AHY tapi tidak diberikan. Betul. Oke. Tapi kenapa kemudian ada komunikasi yang buntu gitu? Ya, nanti kita jelaskan pada waktunya. Biar hari ini kita mensyukuri, kita menengok ke depan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ingin agar koalisi ini bisa mewujudkan mimpi rakyat Indonesia. Ya, kemarin ada dinamika. Nanti pada waktunya kita akan ceritakan secara runtut. Tapi kami melihat penting bagi kita semua untuk fokus bahwa ini bukan soal siapa duduk di mana. Ini adalah soal Indonesia ingin kebutuhan pokoknya lebih terjangkau, lapangan pekerjaannya tersedia, kita ingin pendidikan yang berkualitas dan harganya terjangkau, kita ingin kesehatan yang lebih baik. Jadi yang ada dalam pikiran, gagasan kita adalah bagaimana ide-ide itu bisa mewujud melalui proses demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana Pilpres 2024 dua pasangan calon presiden. Dan ini disuarakan dari pihak PDIP. Apa dasarnya? Yang katanya rakyat akan senang kalau Pilpres itu hanya diikuti dua paslon. Jadi alasan-alasan itu yang dikemukakan oleh pihak PDIP. Pertama, rakyat senang, tidak repot-repot dengan dua putaran. Yang kedua, memang menghemat anggaran. Tetapi kalau kita berbicara tentang demokrasi, temannya, demokrasi itu kan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kalau rakyat menghendaki bahwa calon presiden itu lebih banyak, lebih baik, maka sebaiknya itu yang mesti diwacanakan. Bukan malah mengerucutkan bahwa pasangan calon presiden itu sebaiknya diikuti oleh dua paslon. Nah, ini kan wacana-wacana yang bisa mengkerdilkan makna demokrasi. Karena semakin banyak pilihan, tentu saja semakin baik untuk rakyat. Jadi kita tidak diharapkan pada pasangan calon itu saja yang belum tentu dia lebih baik dari calon yang lain. Oleh karena itu kemarin itu sebenarnya dilakukan uji materi terkait undang-undang pemilu yang mensyaratkan bahwa seorang calon presiden, pasangan calon presiden itu harus PT 20%, presidential threshold 20%. Ini kemarin digugat. Tetapi justru ini malah ada wacana terkait pasangan calon presiden 2024 sebaiknya diikuti dua saja, tidak lebih dari itu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. PDIP suarakan dua paslon, Ganjar lemah di putaran kedua. PDIP kembali gencar menyuarakan agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon. Sejumlah pengamat menilai usulan itu berkaitan dengan kans besar Ganjar Pranowo menang jika Pilpres hanya digelar satu putaran. Usulan tersebut disampaikan politikus PDIP Arya Bima. Dia berharap para ketum partai bisa duduk bersama dan bermufakat tentang Pilpres hanya diikuti dua kandidat. Jadi yang lebih baik sekarang bermufakat dan bermusyawarah. Syukur-syukur bisa bertemu sampai dua calon itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif. Rakyat juga senang, kata Arya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 12 September 2023. Usulan itu ditolak oleh PKS. Sekjen PKS, Abu Bakar, menilai Pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon berbahaya bagi bangsa Indonesia. Dia mengenang polarisasi politik pada Pilpres 2019. Abu pun menitipkan pesan ke Menko Polhukam Mahfud MD agar hal itu tidak terjadi. Saat ini telah terbentuk 3 poros menuju Pilpres 2024. Poros-poros itu mendukung 3 kandidat presiden,
yakni Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo Subianto, Koalisi Perubahan dan Persatuan, pendukung Anies Baswedan, dan Koalisi PDIP P3 Perindo Hanura, mendukung Ganjar Pranowo. Sebelum Arya Bima, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto lebih dulu getol mengemukakan idenya hanya 2 paslon di Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan Hasto pada akhir Agustus 2022. Menurut Hasto, hal itu untuk memastikan Pilpres bisa selesai dalam 1 putaran. Hasto mengklaim banyak pasangan calon presiden akan membuka ruang Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran dan menambah beban rakyat untuk memikul biaya penyelenggaraan. Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung 1 putaran, kata Hasto di diskusi BRIN kala itu. Tak berselang lama, SB lalu menuding ada upaya mengarah Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon presiden. Dia menyebut ada kemungkinan Pilpres mendatang tidak adil. Atas dasar itu, SBY pun berencana turun gunung memastikan Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diikuti oleh mereka pasangan calon presiden dan capres yang dikehendaki oleh mereka, ungkap SBY. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait wacana bahwa PDIP menyampaikan supaya Pilpres 2024 diikuti oleh 2 pasang calon presiden. Mungkin kita sudah paham yang dimaksud. Siapakah calon presiden yang diinginkan oleh penguasa? Ya, tentu saja Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di mana Prabowo dan Ganjar ini sama-sama koalisinya pemerintahan sekarang, koalisinya Pak Jokowi. Mungkin yang diharapkan itu. Nah, Anies tidak dikehendaki supaya maju di 2024. Kenapa begitu? Karena Anies dianggap oposisi, berada di luar pemerintahan. Maka wacana ini sangat wajar, teman. Tetapi kalau kita melihat dari demokrasi, sebenarnya ini tidak wajar. Kenapa begitu? Karena kalau diikuti oleh 2 pasang calon presiden, maka yang jadi ya hanya itu saja. Rakyat tidak punya pilihan lain. Hanya 2 orang. Tetapi kalau ada 3, ada 4 pasang calon presiden, malah bagus. Semakin banyak pilihan, maka semakin baik untuk Indonesia ke depan. Jadi rakyat Indonesia tidak disuguhkan oleh calon presiden yang itu saja, yang mungkin belum tentu berprestasi dibanding dengan yang lain. Apalagi kalau kita melihat Ganjar Pranowo selama ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, ternyata menurut hasil penelitian di Jawa Tengah tingkat kemiskinannya tinggi. Padahal Ganjar Pranowo sudah menjabat Gubernur 2 periode. Dan kalau kita bandingkan dengan Pak Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya 1 periode, tapi perkembangannya luar biasa, melebihi dia yang menjabat 2 periode. Itu kalau menurut pandangan saya. Jadi semakin banyak peserta calon presiden, menurut saya semakin baik, karena banyak pilihan calon presiden. Nah, paling tidak teman, 3 pasang calon presiden itu ideal. Agar apa? Agar rakyat punya banyak pilihan, tidak hanya 2 orang calon presiden, tapi ada 3 yang ini bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia menginginkan Ganjar, ya mungkin Ganjar jadi. Kalau rakyat Indonesia menginginkan Prabowo menjadi presiden, ya Prabowo jadi. Kalau masyarakat Indonesia menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden RI, ya jadilah Anies Baswedan. Dan semua akan menjemput takdirnya. Apakah Pak Anies menjadi presiden atau Ganjar atau Pak Prabowo Subianto, semua akan menjemput takdirnya. Tetapi yang pasti teman, kalau kita melihat konstelasi politik sekarang, peta politik, memang Ganjar ini menduduki peringkat ketiga perolehan suara di legislatif. Misalkan kalau kita melihat Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo ini didukung oleh 3 partai besar teman. Pertama Gerindra, kemudian Golkar, kemudian PAN. Jadi 3 partai ini kalau kita lihat persentasenya dari suara di Senayan itu 31,71%. Jadi 31% itu suara dari Gerindra, PAN, Golkar. Kemudian kalau kita lihat koalisinya Pak Anies Baswedan,
PKB, PKS, Nasdem itu 26,72%. Jadi 26%. Jadi kalau Pak Prabowo tadi 31%, Pak Anies itu 26%, dan Ganjar Pranowo itu koalisi PDIP dan P3 hanya 24,42%. Jadi kalau di ranking itu yang pertama Pak Prabowo dengan 31%, kemudian Anies itu 26%, dan Ganjar Pranowo 24%. Jadi kalau menginginkan 2 putaran, maka yang mendapat ranking terbanyak ya antara Prabowo dan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo di urutan ketiga tidak masuk. Itu kalau kita melihat 2 pasang calon presiden yang menurut ranking perolehan suara di Senayan koalisinya seperti itu. Jadi Pak Ganjar Pranowo di urutan ketiga, Anies Baswedan urutan kedua, dan Pak Prabowo urutan pertama. Nah, seperti itu teman. Apakah ini bagian dari skenario dari PDIP untuk meloloskan Ganjar Pranowo untuk maju menjadi calon presiden 2024? Bisa mungkin itu, karena yang mengusulkan dari pihak PDIP bahwa sebaiknya Pilpres 2024 diikuti oleh 2 pasang calon presiden. Berarti Pak Anies tidak masuk dong kalau seperti itu. Padahal Pak Anies ini kalau di ranking masuk di urutan kedua. Pasangan calon presiden potensial untuk di 2024, dan ini saya pikir cukup serius wacana yang dikembangkan oleh PDIP. Namun rakyatlah nanti teman yang akan menilai siapa sebenarnya calon presiden yang potensial, yang layak memimpin Indonesia ke depan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.